Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisti Kamila ini dengan NIM 0306192116 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini saya akan membahas materi tentang seni rupa di Indonesia terkait dengan mind mapping yang telah saya buat. Di sini akan membahas pengertian seni rupa, sejarah seni rupa di Indonesia, contoh seni rupa di Indonesia, tokoh-tokoh seni rupa di Indonesia, dan pameran seni rupa di Indonesia. Nah, yang pertama ada pengertian seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang diungkapkan dan diciptakan melalui media rupa atau visual yang tentunya dapat dilihat oleh mata dan biasanya dapat pula dirasakan melalui rabaan. Selanjutnya, sejarah seni rupa di Indonesia. Yang pertama, seni prasejarah Indonesia. Kegiatan seni pada masa itu berpusat di wilayah Hindia Belakang, yang kemudian menyebar bersamaan dengan bangsa yang membawa kebudayaan Melayu muda dan Melayu tua. Pada masa itu, seni rupa berfungsi sebagai media penyampaian kepercayaan yang sifatnya simbolisme. Dengan penggambaran yang simbolis dari suatu kejadian, orang-orang berpikir bahwa dia bisa memastikan terwujudnya kejadian yang dia gambarkan. Contohnya saja, keinginan untuk mendapatkan keturunan, kematian seseorang, kehidupan sesudah kematian, bahkan keinginan untuk menghilangkan roh jahat, dan lain-lain. Yang kedua, ada seni Indonesia Hindu. Agama Hindu yang berasal dari India tidak bisa berkembang seperti pada tempat asalnya. Di wilayah Indonesia, agama Hindu berbaur dengan berakulturasi dengan kebudayaan Indonesia setempat pada masa prasejarah, sehingga akhirnya memiliki ciri khasnya sendiri. Ini terjadi di kisaran tahun awal Masehi sampai dengan abad ke-15. Datangnya kebudayaan yang berdasarkan agama Hindu dilakukan melalui jalur perdagangan, politik, dan penyebaran agama. Pusat perkembangannya berada di Jawa, Sumatera, dan Bali, serta didukung dengan kebudayaan istana feodal yang berlandaskan agama Hindu dan Buddha, namun telah disesuaikan dengan kebudayaan setempat. Beberapa contoh dari hasil seni masa ini adalah candi-candi yang banyak ditemukan di Indonesia. Candi Borobudur di Magelang adalah candi yang membawa nilai agama Buddha, dan Candi Prambanan di Yogyakarta adalah candi yang membawa nilai agama Hindu. Kemudian yang ketiga ada seni Indonesia Islam. Pada masa ini, seni merupakan perkembangan lanjutan dari kebudayaan Indonesia yang sudah bercampur dengan Hindu Buddha yang kemudian disesuaikan dengan agama Islam. Sinkretisme kebudayaan sebelum Hindu pada masa Hindu dan masa Islam mendasari perkembangannya. Contoh seni yang dari masa ini adalah wayang kulit yang sudah disesuaikan dengan ajaran Islam oleh Sunan Kalijaga dari Wali Songo, yang mana wayang kulit tersebut masih dilestarikan hingga masa sekarang. Dan yang terakhir ada seni Indonesia modern. Seni rupa Indonesia modern adalah seni rupa Indonesia yang sudah terpengaruh dengan kebudayaan Eropa atau kebudayaan Barat. Perkembangan seni rupa modern sejalan dengan perjuangan rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan pada masa itu. Berbeda dengan konsep seni yang sifatnya tradisional, seni Indonesia modern sudah tidak lagi berpegang pada konsep seni yang menjadi tradisi sejak masa lampau. Keberadaan seni modern tidak lagi ditujukan untuk menyatakan status simbol atau untuk mewakili kelompok-kelompok bangsawan, namun lebih ke ungkapan pribadi dari para seniman yang bebas memilih sumber ide sehingga menghasilkan karya seni yang selalu baru dan kreatif. Konsep seni modern ini bukan berarti melepaskan nilai seni Indonesia yang asli. Nilai-nilai seni Indonesia masih diperlukan untuk menjadi penyaring unsur-unsur kesenian yang datang dari luar agar nantinya menjadi kesenian yang berkepribadian Indonesia. Kemudian ada contoh seni rupa di Indonesia. Yang pertama seni pahat, adalah contohnya pahatan Asmat dan wayang golek Jawa Barat. Kemudian seni lukis, contohnya lukisan Kamasan dari Bali dan lukisan kaca dari Cirebon. Dan yang ketiga ada seni kriya, contohnya seni tenun, songket, dan seni batik. Selanjutnya ada beberapa tokoh seni rupa terkenal di Indonesia, yaitu ada Abdullah Surya Subroto, Avandi Kusuma, Barli Sasmita Wijana, Basuki Abdullah, Delsi Syamsyumar, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang terakhir ada pameran seni rupa di Indonesia. Yang pertama ada Art Jog, berlokasi di daerah istimewa Yogyakarta. Art Jog menjadi salah satu wadah seniman dalam dan luar negeri dalam memamerkan karya-karyanya. Pameran seni rupa yang diadakan pertama kali pada 2008 ini menjadi salah satu ruang yang mempertemukan gagasan menarik dalam kesenian dan kreativitas. Tidak hanya menampilkan karya dari puluhan seniman dalam dan luar negeri, Art Jog juga berhasil menarik minat para pengunjung, baik itu wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Selain sebagai pameran seni rupa, Art Jog turut menghadirkan seniman, kurator, workshop, hingga pertunjukan musik, serta tarian kontemporer dan penjualan souvenir seni.
Yang kedua ada kegiatan pameran Art Jakarta, sama halnya dengan Yogyakarta. Jakarta juga memiliki pameran seni yang tergolong hits di Indonesia, yaitu Art Jakarta. Sejak pertama kali diadakan pada 2009, Art Jakarta menjadi pameran seni tahunan yang turut diminati banyak pengunjung. Art Jakarta selalu berusaha menghadirkan berbagai karya seni Indonesia dan internasional dari berbagai galeri seni, mulai dari lukisan, instalasi, patung, hingga berbagai macam karya seni menarik lainnya. Tidak mengherankan jika Art Jakarta dikenal memiliki pengaruh cukup besar dalam dunia seni kontemporer kelas internasional. Dan yang ketiga ada Indonesian Contemporary Art and Design. Satu lagi pameran seni Indonesia yang tidak boleh dilewatkan, yaitu Indonesian Contemporary Art and Design. Cukup unik, pameran seni yang satu ini menjadi pameran yang memprakarsai kolaborasi antara desain, seni, teknologi, hingga melibatkan berbagai desainer, fotografer, pelukis, dan masih banyak lagi. Diselenggarakan sejak 2009, Indonesian Contemporary Art and Design menjadi salah satu pameran berskala besar yang memamerkan desain dan seni kontemporer di Indonesia. Bahkan diadakannya Indonesia Contemporary Art and Design setiap tahunnya akan mengajak kita menggali berbagai kearifan lokal Indonesia secara kontemporer. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan tentang materi seni rupa di Indonesia, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.